Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya dalam kesesakan kami, dalam pergumulan kami, Engkau gak pernah tinggalkan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menenangkan badai, Engkau yang membelah laut. Bahkan Engkau sendiri yang turun tangan Tuhan. Menjaga kami. Supaya kami tetap berjalan dalam jalan yang sudah Kau tetapkan buat kami. Supaya kami gak belok ke kanan atau ke kiri. Kami tetap jalan pada rute yang sudah Kau tetapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu tercurah atas kami. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Yang bicara dan yang mendengar. Ajar semua kami Tuhan. Kebenaran-Mu. Karena tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami gak bisa berjalan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap belajar sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari sebuah perumpamaan yang mungkin sudah sering sekali Bapak Ibu dengar. Tapi kadang-kadang yang sering didengar itu malah cenderung nggak lagi dibaca gitu ya. Karena betul lihat, sudah tahu ini isinya. Skip, gitu, langsung ke bawah. Karena udah hafal isinya, langsung ke bawah gitu ya. Tapi kita hari ini mau baca sama-sama. Siapa tahu ada yang terlewat dari perumpamaan ini. Kita baca dari Matius pasal 25. Multimedia bisa tolong tayangkan Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Kita baca bergantian ya. Saya jarang-jarang ajak jemaat baca Alkitab panjang-panjang. Matius 25 ayat 14. Saya baca 14-nya, Bapak Ibu ayat 15-nya, dan gantian ayat 30 kita baca bersama. Amin? Loh, cuma satu yang amin. Amin? Ayo, haleluya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Yang seorang masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23. Yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25. Karena itu,
Ini terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Sama-sama ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sebetulnya ada sebuah gambaran. Kan dibilang, hal kerajaan sorga seperti, jadi ini adalah gambaran rohani, kerajaan sorga. Jadi menurut Bapak Ibu, siapakah Tuhan yang akan pergi ke luar negeri itu? Tuhan Yesus. Dan siapakah ketiga hamba itu? Saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, hamba itu bahasa halus. Kalau bahasa yang lebih ini budak. Budak itu dibeli. Bahasa Yunani doulos. Budak itu dibeli. Orang yang dibeli, dibayar lunas, itu disebut budak. Bapak Ibu, sudah percaya Tuhan Yesus? Amin. Sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Enggak percaya? Ada ayatnya, tolong slide-nya. 1 Korintus 6 ayat 20. Baca bersama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan. Kita semua sudah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Artinya kita ini para budak-budak. Budaknya Tuhan. Ini 3 orang hamba itu gambaran kita semua. Tinggal Bapak Ibu mau pilih, mau jadi yang hamba pertama, kedua, apa hamba yang ketiga. Pilih yang mana Bapak Ibu? Yang pertama dong, paling banyak talentanya ya. Jadi ini adalah gambaran kita. Gambaran hal kerajaan sorga. Tadi ayat 14 bilang begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Matthew Henry mengkaitkan ayat ini dengan Efesus 4 ayat 8. Tolong slide-nya. Bilang begini dia, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia, Tuhan ya, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Tuhan yang pergi ke luar negeri, Tuhan naik ke surga, pergi jauh. Nanti akan pulang lagi kan? Akan jemput kita kan? Sama. Ini sebuah gambaran yang akan datang. Dan ia akan memberikan pemberian kepada manusia. Dia mempercayakan hartanya kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan sudah naik ke surga, dia percayakan hartanya kepada kita. Dan ini memang sebuah rencana sejak awal penciptaan. Kalau Bapak Ibu ingat Kejadian 1 ayat 26, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia berkata, kita jadikan manusia berkuasa atas bumi dan segala isinya. Betul kan? Kita memang didesain untuk mengelola bumi dan segala isinya. Kita ini didesain untuk mengelola hartanya Tuhan. Jadi kita semuanya adalah pengelola. Amin. Bilang sama sebelahnya, kamu pengelola hartanya Tuhan. Oh iya loh. Bayangkan kita mengelola hartanya pencipta langit bumi, luar biasa ya. Kita ini pengelola hartanya Tuhan. Lihat lagi sebelahnya, pandang baik-baik. Oh kayak gini modelnya pengelola hartanya Tuhan ya. Nah Bapak Ibu Saudara sebagai pengelola hartanya Tuhan, pengelola yang baik ya. Paling enggak ada 3 hal, minimal ada 3 hal yang kita mesti tahu. 3 prinsip yang kita mesti tahu. Ada banyak sebetulnya. Tapi dengan waktu yang hanya 25 menit, saya percaya 3 ini semoga cukup dibahas.
Yang prinsip yang pertama. Next slide. Semua milik Tuhan. Katakan sama-sama, semua milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 bilang apa? Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Tuhan juga yang punya dunia serta yang diam di dalamnya. Termasuk makhluk hidup, hewan, ikan, semuanya, tumbuhan. Termasuk juga makhluk hidup, Bapak, Ibu, saudara dan saya. Itu semua milik Tuhan. Amin. Prinsip pertama ini harus dipegang benar-benar, dipahami benar-benar bahwa semua itu miliknya Tuhan. Saya cuma punya sedikit Pak, ya enggak apa-apa. Sedikit banyak itu semua miliknya Tuhan. Kita ini hanya pengelola yang dipercayakan hartanya Tuhan. Karena itu, karena sadar semua ini miliknya Tuhan, berarti Bapak Ibu dipercayakan sedikit atau banyak, jangan iri hati. Jangan iri hati Bapak Ibu. Wah, saya coba punya 1 talenta, yang itu punya 5, 6, 7 talenta. Kenapa ya Tuhan? Jangan iri hati Bapak Ibu. Karena begini, itu kan miliknya Tuhan. Jadi keputusan mutlak, ya Tuhan. Nanti kita ngebahas lagi tuh, kenapa kok berbeda-beda yang diberikan. Tapi saya mau tegaskan bahwa 1 talenta pun itu jumlah yang cukup besar buat dikelola. 1 talenta itu 6.000 dinar, setara dengan 6.000 dinar. Upah pekerja zaman itu sehari adalah 1 dinar. 6.000 dinar, 6.000 hari kerja. Pernah coba dibagi, dijadiin tahun. 16,4 tahun Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu dikasih gajimu selama 16,4 tahun. Banyak apa dikit? Banyak. UMR pun itu banyak banget itu, 16,5 tahun. Anak saya belum 17. Berarti dari anak saya belum lahir, baru lahir sampai sekarang tuh ditabung semua gajinya. Besar, 1 talenta itu besar. Jadi 1 talenta pun itu cukup untuk dikelola harusnya. Cukup untuk jadi modal kita mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Dan dari kisah itu kan, dari 3 hamba itu semua dapat talenta ya. Jadi tidak ada lagi ceritanya Bapak Ibu bilang, wah saya gak bisa apa-apa. Tidak ada itu. Karena Tuhan percayakan minimal 1 talenta. Artinya kita semua ini di sini, dan yang dengar di YouTube sekalipun ini, semua pasti punya minimal 1 kemampuan ilahi. Amin. Paling enggak ada 1. Dan ini 1 ini enggak cuma 1 biji begini ya. Ada repot asi di sini. Nah, cuma 1 biji ini ya. Tapi ini setara 16,5 tahun gajimu. Besar sekali 1, meskipun cuma 1. Jadi jangan iri, cuma 1, dia 5, dia 2. Jangan iri hati. Nah, kenapa kok tidak menerima jumlah yang sama? Karena setiap orang punya kesanggupan yang berbeda-beda. Katakan setiap orang punya kesanggupan. Dan yang tahu Allah Bapa. Tuhan Yesus yang tahu kesanggupan masing-masing kita. Jadi gini, satu ketika ada orang tua yang ingin mendidik anaknya tentang keuangan. Anaknya masih SD waktu itu, SD kelas 5 atau kelas 6. Orang tuanya berencana mengasih anaknya ini uang saku mingguan. Supaya dia bisa mengatur keuangannya. Diajarin, dikasih buku kecil. Tulis ya, kamu beli apa aja, ditulis. Jangan lupa perpuluhan ya. Wih, perpuluhan Pak. Jangan lupa perpuluhan ya, jadi ditulis, harus tulis ya. Iya, beli apa, tulis. Iya, mami papi aku tulis gitu. Dikasihlah 50.000 buat seminggu. Hari Senin dikasih, habisnya hari itu juga. Dia habisin hari itu juga. Dia beliin teman-temannya jus, kentang goreng, waduh, sosis. Di sekolahnya ada kantin gitu ya. Dibeliin semua, habis dalam sehari. Dia belum sanggup dipercayakan harta 50.000. Masih kelas 5 SD, kelas 6 SD. Makanya Bapak Ibu hari ini kalau dipercayakan Tuhan tidak banyak, berarti belum sanggup. Bilang sebelahnya, udah sanggup belum?
Oh sudah sanggup Tuhan. Loh kan katamu. Kata Tuhan, belum. Kenapa saudara? Kalau saudara belum sanggup, nanti malah jadi kacau hidupmu. Kalau saudara belum sanggup dipercayakan lebih besar, nanti malah jatuh dalam dosa loh. Betul ini. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, suatu ketika dia diberkati orang, dia kasih mobil. Mobil dia bersuka cita. Setelah sekian bulan, ketemu lagi dia ngobrol. Punya mobil berat ya. Dulu motor ganti oli gocap. Mobil ganti oli berapa? Oh ratusan ribu. Dulu parkir 2.000. Sekarang minimal 5.000 saudara. Kasih 2.000 ditunggu sama tukang parkirnya. Pak kurang pak. Berat juga punya mobil. Kesanggupan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu saya cuma punya, ya saya cuma segini. Berarti belum sanggup. Artinya apa? Talenta yang baru satu Tuhan percayakan, kembangkan itu. Multiplikasikan itu. Kerjakan baik-baik, kelola baik-baik. Supaya nanti jadi 2 talenta. Jadi 3 talenta. Seiring perkembanganmu mengelolanya, pasti Tuhan percayakan lebih. Yang mau katakan amin. Amin. Kerja makanya ya. Nah, yang kedua, setelah tadi kita bicara soal kesanggupan masing-masing, yang kedua itu pemberian Tuhan. Kadang-kadang orang yang merasa dari 1 talenta, dia kembangkan ya, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Lalu dia mulai berkata, inilah hasil kerjaku, keringatku, ini hasilku banting-banting tulang, sehingga jadi banyak. Hati-hati, mesti sadar betul ini semua milik Tuhan, supaya kita enggak jadi sombong buat yang sudah sukses. Ulangan 8 kita baca, next slide. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku yang membuat aku beroleh kekayaan ini. 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dia yang memberikan kepadamu, apa saudara? Kekuatan untuk beroleh kekayaan. Jadi kalau saudara hari ini berkembang dari 1 talenta jadi banyak talenta, ingatlah itu Tuhan yang beri kamu kekuatan. Tuhan yang beri hikmat untuk bisa mengelola sedemikian rupa. Sampai bisa multiplikasi talentanya. Amin. Jangan sombong. Jangan bilang ini kerja saya Tuhan. Ini kerja saya Tuhan. 1 next slide. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya sesuatu, itu semua kita terima dari Tuhan. Amin. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Mengapa sombong? Seolah-olah engkau tidak menerima. Seolah-olah engkau menghasilkan dari dirimu sendiri. Saudara ingatlah kita ini hamba-hamba yang dipercayakan hartanya Tuhan. Kita adalah pengelola. Artinya saat kerjaan kita, saat hidupmu mulai berkembang, karirmu makin naik, kapasitasmu makin membesar, potensimu makin bertumbuh. Jangan sombong, tapi semakinlah mengucap syukur karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk mencapai semua itu. Tuhan yang menambahkan talenta demi talenta untuk kita kelola. Amin. Prinsip yang kedua. Tadi prinsip pertama, semua milik Tuhan. Jadi jangan iri hati, jangan sombong, dan jangan yang lain-lain. Prinsip kedua. Next slide. Tidak cari untung sendiri. Matius 25 ayat 24. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Perhatikan bahwa hamba yang ketiga itu sebetulnya bukannya tidak punya kemampuan. Kan Tuhan bilang bahwa setiap hamba diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Nah hamba yang ketiga ini punya kesanggupan sebetulnya. Makanya dipercayakan 1 talenta. Dia punya kesanggupan. Tapi dia
fokusnya mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Kalimatnya tadi bilang begini kan, Tuhan adalah manusia yang kejam. Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Jadi dia bilang gini, Tuhan, engkau menuai tapi engkau gak mau nabur. Engkau memungut, mengambil tapi engkau gak mau nanam. Loh kok enak-enaknya kamu? Gitu ya. Aku yang kerja. Tapi engkau menanam di tempat, engkau mengambil di tempat engkau gak menanam. Engkau menuai tapi gak mau nabur. Hamba yang ketiga ini merasa, aku yang capek, kok engkau yang untung. Harusnya aku dong yang untung, aku yang capek. Hamba yang ketiga ini merasa bahwa keuntungan hasil kerja modal itu akan diambil lagi oleh sang Tuhan. Makanya dia bilang, daripada aku capek-capek, ya toh, kerja, ngelola satu talenta ini, belum lagi kalau ntar rugi gitu ya, hilang, ditanam aja dalam tanah, gali lubang aja. Dia berusaha supaya uang itu enggak hilang. Bertanggung jawab, ya bertanggung jawab sih, tidak menghilangkan uang itu. Tapi dia tidak mengembangkan talentanya. Dia tidak menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia khawatir bahwa saat sang Tuhan kembali, dia jadi tidak punya apa-apa dan membuat sia-sia pekerjaannya selama sekian tahun. Ya kan, karena sang Tuhan itu dikatakan lama setelah itu. Lama setelah itu. Baru Tuhannya kembali. Bapak Ibu Saudara, seringkali manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara, itu melihat segala hal dari sisi apa untungnya buat saya. Betul nggak? Apa gunanya buat saya? Kalau Bapak Ibu merasa berdoa tidak berguna, mau tetap berdoa nggak? Percuma, nggak ada gunanya. Saya pernah ketemu seseorang yang sakit gitu ya, sakit udah lama sekali, bertahun-tahun. Dia akhirnya nggak mau lagi berdoa. Dia bilang, percuma berdoa, nggak ada gunanya. Berdoa nggak ada untungnya, Tuhan nggak jawab tuh. Saya tetap sakit, saya nggak sembuh-sembuh. Kita itu seringkali memandang segala sesuatu dari sisi ada untungnya, apa enggak. Hari ini kalau saya melihat para pelayan mimbar, pelayan multimedia, pelayan kamera di GBO sana, saya berbangga loh saudara. Karena mereka melakukan ini nggak ada untungnya. Dulu dapat transport, sekarang nggak dapat saudara. Tapi tetap hadir kan? Puji Tuhan, tepuk tangan dong. Nggak ada untungnya. Orang malah keluar sendiri transportnya gitu kan. Kalau kita selalu mikir apa untungnya buat kita, maka kita akan lupa bahwa sebetulnya yang beruntung bukan kita, tapi Tuhan. Kita masih mikirnya apa untungnya buat Tuhan, bukan apa untungnya buat kita. Buat apa capek-capek jadi pemimpin kelompok sel? Capek. Keluar duit, keluar tenaga, pikiran, waktu. Tapi apakah itu menguntungkan buat Tuhan? Jelas. Engkau mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Itu keuntungan buat Tuhan. Ada orang berkata, buat apa baik sama orang? Capek aku. Orang tidak pernah baik sama aku. Selalu dipandang apa yang menguntungkan buat dirinya. Kalau saudara kayak gini, bertobat saudara. Karena itu adalah hamba yang ketiga. Itu hamba yang ketiga saudara. Kalau saudara yang kayak gini cari untung buat dirinya sendiri, ingatlah, aduh itu hamba yang ketiga. Hamba yang gak berguna. Yang di ayat 30 dibuang ke tempat gelap yang paling gelap saudara. Merenung semua ya. Jangan-jangan semua hamba ketiga ini. Jadi mari kita merubah pola pikir kita. Memandang dari sisi, kalau kita lakukan ini, apa untungnya buat Tuhan. Amin. Amin. Gunakan setiap talenta yang ada untuk keuntungannya Tuhan. Jadi kalau hari ini kok harus bangun pagi-pagi untuk berdoa. Padahal capek malamnya. Untungnya buat kamu apa? Mungkin gak ada untungnya, capek cuman. Pusing kepala. Tapi itu menguntungkan di hadapan Tuhan. Kenapa?
Karena dengan bangun pagi kau berdoa, rohmu dibangkitkan. Tadi pagi Pak Gembala sharing sebentar tentang berjalan sama dengan Tuhan. Saat engkau bangun pagi hari, engkau berkata, engkau mengutamakan Tuhan lebih dulu. Percayalah, Tuhan akan sertai itu. Kalau kau baca Alkitab nggak ngerti, nggak ada gunanya. Saudara, baca Alkitab ada gunanya. Kok saya belum merasa berguna? Ya mungkin belum waktunya. Engkau merasa itu berguna. Sama kayak asuransi kan. Bergunanya ketika ada masalah. Firman Tuhan seringkali berguna saat kita dalam kesesakan. Firman-Nya keluar. Wah ya, firman-Nya keluar. Saat kau lemah, firman-Nya menguatkan. Itu gunanya baca Alkitab. Buat engkau bertumbuh. Jadi gunakanlah dengan setia talenta yang ada buat keuntungan Tuhan. Kalau engkau diberi talenta dalam bidang apa misalnya, menyanyi, main musik, gunakan untuk melayani saudara. Kau bisa multimedia, gunakan untuk melayani. Datang kepada PKS saudara atau kepada siapa ya, Pak Heri bilang, Pak saya mau melayani. Bisa apa? Semua bisa. Oh mantap toh. Berarti banyak talentanya. Tinggal dipilih mau di mana. Atau kalau engkau mungkin diberi talenta dalam bidang keuangan. Ya dukunglah gereja dengan keuangan. Karena uangmu tuh semua milik Tuhan. Milik Tuhan saudara. Ingat loh. Tuhan yang beri kau kekuatan untuk bisa menghasilkan uangmu. Itu milik Tuhan. Dukunglah pekerjaan Tuhan tempat ini. Renovasi. Pekerjaan misi. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Semua pekerjaan Tuhan. Loh kalau gitu semua milik Tuhan saya nggak boleh beli barang mewah Pak. Tergantung. Paulus bilang begini, semua hal halal bagiku, tapi nggak semua hal berguna. Semua hal boleh, tapi nggak semua hal membangun. Saya punya seorang teman di Surabaya, dia kerja properti. Jualannya tuh properti gede-gede, Bapak Ibu. Nilainya tuh mahal-mahal. Nggak ada yang 1-2 M, nilainya udah puluhan, mungkin dia udah 3 digit ya, M tentunya, mahal-mahal. Dia bilang, masa aku ketemu klien, aku naik Avanza katanya. Nggak percaya kalau aku jualanku barang-barang mahal. Ya mau nggak mau dia beli Mercy. Wih, boleh beli Mercy? Boleh, kalau emang berguna. Karena engkau juga mengelola harta Tuhan kan. Dengan kau beli barang yang mewah itu kau bisa menunjukkan, nih loh aku bonafit. Ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan engkau gaji UMR beli Mercy. Jangan saudara, bukan saya merendahkan yang UMR, bukan. Tapi nggak berguna itu ya kata Paulus. Nggak berguna. Nggak berguna, ntar buat beli bensin doang udah habis gaji kita. Semua hal boleh, tapi nggak semua hal berguna. Amin. Amin. Jadi gunakanlah talentamu dimanapun itu untuk keuntungan Tuhan. Nah gimana Pak, saya enggak punya banyak uang, memberi Tuhan gimana? Bapak Ibu Saudara, dalam kekristenan yang Alkitabiah, memberi itu bukan soal nominal loh. Bukan soal nominalnya. Bapak Ibu pernah baca di Alkitab, Tuhan Yesus sedang duduk di bait suci, dia melihat orang-orang kaya memasukkan uang persembahan. Zaman itu pakai uang koin ya. Jadi kalau uangnya banyak, kencang bunyinya. Kerincing gitu ya. Kerincing, cing, 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 cing. Karena banyak bergema gitu ya. Tapi Tuhan biasa aja. Tapi ketika seorang janda miskin bawa 2 peser. 2 peser itu 1 dinar itu 128 peser. Berarti kecil banget ya. Kecil banget nominalnya. Tapi ketika janda miskin itu bawa dan persembahkan, mungkin gak ada bunyinya, dimasukin, pes, gitu ya. Gak ada bunyinya, kena ringan gitu ya, gak ada bunyinya. Tapi Tuhan bilang, murid-murid sini, lihat ini. Tuhan yang mengugah Tuhan bukan soal berapa nominalnya, tapi apa maknanya, apa motivasinya. Untuk dilihat orang atau dari hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Lalu bilang, oh saya juga enggak bisa apa-apa Pak ya, kecuali saya bisa berdoa. Bagus, mari berdoa. GBO sana punya menara doa. Bisa hubungi Ibu Esther ya, kalau mau berdoa bersama-sama di menara doa. Ada kita, menara doa kita. Ayo, sama-sama berdoa. Amin. Nah, sebagai pengelola yang baik, fokusnya adalah untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Jadi gunakanlah semua yang engkau terima dari Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepadamu untuk keuntungan dan kemuliaan Tuhan. Wah, tinggal 4 menit. Yang ketiga, prinsip ketiga. Percayalah bahwa semua yang kau lakukan itu tidak pernah sia-sia. Katakan tidak pernah sia-sia. Ayat 28 bilang begini, ambillah talenta itu dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi rupanya ketika si hamba yang ketiga ini berkata, ini Tuhan, saya kembalikan 1 talentanya. Si tuannya bilang, ambil yang 1 ini, berikan kepada yang punya 10. Berarti modal dan keuntungannya Tuhan gak minta balik loh. Kepada orang yang punya 10. Dikasih semua sama Tuhan. Hamba yang ketiga itu mikirnya dangkal sekali. Waduh aku kerja keras nanti gak dapat apa-apa. Ternyata Tuhan gak minta balik modal plus untungnya itu. Tuhan berikan, makanya Tuhan bilang di ayat 29 bilang ini. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya apapun yang ada padanya akan diambil. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dengan talenta yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara setia mengerjakannya. Setia mengelolanya. Apapun itu ya, bisa keuangan, bisa potensi yang dipunyai, apapun itu. Bapak Ibu kelola dengan baik, Tuhan akan berikan lebih banyak lagi. Tuhan akan berikan lebih banyak lagi sampai kita semua berkelimpahan. Amin. Tapi jika engkau tidak setia mengelola apa yang Tuhan percayakan, ya seperti firman Tuhan bilang, semuanya akan diambil daripadamu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, temukan potensi, temukan talenta yang Tuhan berikan dalam dirimu. Temukan itu, kelola dengan baik. Kelola dengan setia. Dan percayalah bahwa semua yang Tuhan percayakan, semua yang Tuhan percayakan padamu, Tuhan akan mampukan kita untuk membuatnya berlipat-lipat ganda. Saya menggunakan pemusik-pemusik ke depan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Segagal-gagalnya Bapak Ibu Saudara hari ini. Ingatlah kita semua budaknya Tuhan. Hambanya Tuhan. Tuhannya gak akan tinggal diam. Kegagalanmu hanyalah sebuah awal dari Tuhan kasih tahu. Oh kalau yang ini gak bisa nak. Jangan yang ini. Yang ini aja. Gagal lagi, gak apa-apa. Yang ini nak. Satu hal yang Tuhan mau, jangan pernah menyerah. Tetap setia. Sebagai pengelola yang baik, kita belajar hari ini bahwa semua milik Tuhan. Katakan bersama, semua milik Tuhan. Kedua, tidak mencari keuntungan pribadi, tapi keuntungan Tuhan. Katakan keuntungan Tuhan. Dan percayalah bahwa semua itu tidak akan sia-sia. Katakan sama-sama tidak sia-sia. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri sama-sama. Nyanyikan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Karena percayalah bahwa ketika engkau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatimu, engkau akan berjuang untuk tetap setia. Jadi pengelola Tuhan yang baik.